Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapriansa Harun S. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, dengan NIM 1057311066622, kelas AK22B. Yang dimana pada judul mini skripsi saya, yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih, studi kasus pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Pada latar belakang, yang dimana perusahaan energi terbarukan adalah entitas yang berfokus pada pengembangan produksi dan penyediaan energi dari sumber-sumber yang dapat diperbarui, seperti tenaga surya, angin, hidroelektrik, dan biomasa. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas dan berpotensi merusak lingkungan. Energi terbarukan merujuk pada sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus tanpa batas. Sumber energi ini dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Perusahaan yang Perusahaan energi terbarukan bertujuan untuk menyediakan alternatif yang berkelanjutan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri. Perusahaan-perusahaan dalam sektor ini tidak dapat menyediakan energi, tetapi juga berkontribusi pada upaya konservasi lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Mereka sering terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Perusahaan energi terbarukan menghadapi tantangan dan peluang unik dalam pengelolaan keuangan mereka, di mana tiga aspek penting, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan leverage, yang berperan signifikan, yang di mana profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi sering diukur dengan rasio return on asset atau ROA, menarik minat investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini penting untuk memperkuat posisi pasar dan daya tarik investasi. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang baik diukur dengan current ratio atau CR, yang dimana memastikan kelangsungan operasional dan efisiensi modal kerja. Meskipun tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, likuiditas tetap krusial untuk stabilitas. Dan yang terakhir, reference, yaitu mengukur penggunaan utang untuk mendanai aset. Biasanya diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Dengan menggunakan utang dapat membantu mendanai proyek besar dalam sektor ini, tetapi harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari risiko finansial yang tinggi, terutama dalam industri yang berkembang. Kemudian rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan profitabilitas terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apa hubungan antara leverage dan laba bersih perusahaan energi terbarukan di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, seberapa besar hubungan likuiditas terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di tinjauan literatur pada penelitian terdahulu, yang dimana di sini ada dua jurnal yang dipaparkan. Yang pertama pada jurnal yang dibuat oleh Mustafa, Muna, Al-Latifa, Darmawan, dan Jufri, yang diterbitkan pada tahun 2022, yang melakukan penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dengan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan periode 2011 sampai 2021. Dalam penelitian mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdiri dari PT Buana Unitas Lautan Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Harum Energi Tbk.
Ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan ketiga perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek melalui indikator current ratio, quick ratio, dan cash ratio berbeda-beda, yang dimana rasio solvabilitas berdasarkan indikator debt to asset ratio atau DAAR menunjukkan PT Buana Lintas Lautan dan PT Energi Mega Persada menunjukkan keadaan cukup baik karena berada di atas rata-rata industri, dan PT Harum Energi menunjukkan dalam keadaan baik karena berada di bawah rata-rata industri yang berarti mudah dalam memperoleh pinjaman kepada kreditor. Rasio profitabilitas dari ketiga perusahaan dalam menghasilkan laba melalui indikator Return on Asset atau ROA dan Return of Equity atau ROE mengalami fluktuasi. Kemudian pada jurnal kedua yang dibuat oleh Latif Raharja dan Salsabila dan Yuliarti yang diterbitkan pada tahun 2023, yaitu melakukan penelitian tentang performa rasio keuangan pada harga saham sektor energi di masa pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk menganalisa variabel debt to equity ratio, foreign ratio, dan return on asset pada harga saham sektor energi. Dengan metode penelitian yang diambil adalah kuantitatif asosiatif dengan model regresi linear berganda pada alat statistik SPSS versi 25. Populasi serta sampel pada penelitian ini adalah korporasi sektor energi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menganalisis variabel debt to equity ratio, foreign ratio, dan return on asset pada korporasi sektor energi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel debt to equity ratio dan foreign ratio tidak mempengaruhi terhadap harga saham. Kemudian variabel return on asset berpengaruh dengan karena terhadap harga saham sektor energi. Pada metodologi penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur hubungan secara objektif. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukurannya objektif terhadap hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap laba bersih menggunakan data numerik. Kemudian meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Untuk pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit dan dipublikasikan sehingga dapat meningkatkan validasi penelitian. Kemudian populasi dan sampel, yang dimana populasi menurut KBBI, populasi memiliki artian sebagai seluruh jumlah jiwa atau individu yang berada dalam satu wilayah atau daerah. Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan di sektor energi terbarukan yang berada di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Kemudian sampel yaitu wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari 10 perusahaan manufaktur sektor energi terbarukan pada tahun 2014 sampai 2023, sehingga terdapat 100 data yang akan diolah pada penelitian ini. Kemudian jenis sampel yang saya ambil ada 10 perusahaan, yaitu yang pertama Andero Energi Tbk, yang kedua Atlas Resource Tbk, yang tiga Bayan Resource Tbk, 4 Energi Mega Persada Tbk, yang 5 AKR Compression Tbk, yang keenam Ratu Prabu Energi Tbk, yang ketujuh Bara Multi Sukses Sarana, yang ke-8 Indikator Energi Tbk, yang ke-9 Dharma Henwa, dan yang terakhir yang ke-10 El Nusa Tbk. Baik, yang dimana hasil penelitian merujuk pada 100 data yang dimana data tersebut diambil dari 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel ini dipilih dengan menggunakan metode purpose sampling, yang dimana ada dua teknik data yang digunakan. Yang pertama teknik pengumpulan data, yang kedua teknik analisis data. Selanjutnya, uji asumsi yang digunakan. Yang pertama uji asumsi klasik,
terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Yang kedua, uji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Kemudian hipotesis, yang dimana ROA berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Kemudian ROE berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang selanjutnya NPM berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang kemudian GPM berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang kelima, CR yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. CR yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang ketujuh, DAR berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang kedelapan, DER yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang terakhir, profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan pada tahun 2014 sampai tahun 2023. Uji normalitas, yang dimana uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data, yang artinya sebelum kita melakukan uji analisis seperti uji signifikan atau uji hubungan, data yang kita punya harus diuji dulu kenormalannya. Menurut Sugiono 2019, uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data, yang artinya sebelum kita melakukan uji analisis seperti uji signifikan atau uji hubungan, data yang kita punya harus diuji dulu kenormalannya. Terdapat dua jenis uji normalitas, yaitu uji grafik dan uji statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini mengungkapkan uji statistik Kolmogorov-Shapiro-Wilk. Kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai signifikasinya eh, kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Yang kedua, apabila signifikansinya lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Bisa dilihat pada gambar yang di samping. Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian dari normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai yang diperoleh sebesar 0,288 dengan nilai asepsis 2 min Taylor, atau bisa dikatakan nilai signifikan sebesar 0,00, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terdistribusi normal. Kemudian pada uji autokorelasi, yang dimana bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dengan melihat hasil nilai Durbin-Watson atau Dewey. Nilai Dewey yang berada antara -2 hingga 2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Bisa dilihat pada tabel ini, model summary, yang dimana berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,973 berada di antara nilai -2 sampai dengan 2, atau bisa dilihat sehingga memberikan hasil bahwa model regresi pada penelitian tidak terjadi autokorelasi atau tidak ditemukan ketergantungan dalam model statistik. Kemudian, uji heteroskedastisitas, yang dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi, terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pengamatan yang satu dengan residual yang lain. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa titik-titik yang diperoleh menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa data yang telah diteliti tidak terjadi heteroskedastisnya, yang berarti uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Kemudian, pada uji F, berdasarkan hasil analisis uji F, model regresi yang digunakan tidak signifikan secara statistik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 2,523 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang jauh di bawah tingkat signifikasi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang dimaksudkan ke dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Baik, pada ujian terakhir, uji T, yaitu berdasarkan pengujian T, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel ROE dengan nilai 0,007 lebih kecil dari 0,05. Terbukti bahwa variabel ROE berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Variabel GPM dengan nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 terbukti bahwa variabel GPM menunjukkan pengaruh positif terhadap laba bersih. Variabel NPM dengan nilai 0,025 lebih kecil dari 0,05 berpengaruh positif terhadap laba bersih perusahaan. Variabel DER dengan nilai 0,683 yang lebih besar dari 0,05 terbukti bahwa variabel DER tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Variabel CR dengan nilai 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 terbukti bahwa variabel CR berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dan terakhir variabel VR dengan nilai 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 terbukti bahwa variabel QR berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Baik, pada kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih di perusahaan energi terbarukan pada Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang pertama, pengaruh return on equity ROE terhadap laba bersih yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Ini berarti bahwa tingkat pengembangan ekuitas pemegang saham menjadi faktor yang menentukan besar kecilnya laba bersih dalam perusahaan energi terbarukan yang memiliki struktur bisnis unik dibandingkan sektor lainnya. Kemudian pengaruh gross profit margin atau GPM terhadap laba bersih, yang mana menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi pengelolaan laba kotor penting, faktor ini bukanlah indikator utama yang mempengaruhi perolehan laba bersih perusahaan energi terbarukan. Pengaruh net profit margin (NPM) terhadap laba bersih yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Ini berarti bahwa semakin tinggi NPM, semakin besar pula laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian, strategi meningkat efisiensi biaya operasional dan optimalisasi terhadap pendapatan dapat menjadi fokus utama dalam meningkatkan laba bersih. Kemudian pengaruh debt to equity ratio atau DER terhadap laba bersih. Debt to equity ratio DER juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Ini menunjukkan bahwa perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan profitabilitas perusahaan energi terbarukan. Kemudian CR terhadap laba bersih yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya terkontribusi langsung terhadap pencapaian laba bersih. Kemudian QR terhadap laba bersih yang berpengaruh juga signifikan terhadap laba bersih perusahaan energi terbarukan. Ini berarti bahwa meskipun likuiditas penting dalam misi energi, faktor ini menjadi penentu utama dalam profitabilitas perusahaan. Kemudian, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan rasio keuangan yang optimal agar perusahaan dapat
bertahan dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Tingginya profitabilitas menjadi indikator positif bagi investor bahwa perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, leverage yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan, terutama ketika pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi beban hutang. Dalam kondisi ini, menjaga keseimbangan antara penggunaan modal sendiri dan utang menjadi salah satu strategi yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Baik, terima kasih yang telah mendengarkan hasil mini skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan atau salah pengetikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus